Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja ya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bang, kira-kira Dogecoin dan Elon Musk itu akan seperti apa nantinya ya, berhubung ada isu teman-teman ya, dan ada beritanya juga clash-nya mereka ya, Dogecoin ya, terutama CEO-nya dengan Elon Musk. Tapi clash-nya nggak begitu besar teman-teman, tapi ini berpengaruh terhadap harga ya, karena sekali lagi namanya cryptocurrency itu buy news teman-teman ya. Jadi tetap dior ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, dan tentunya ingat ya, uang dingin. Oke, kita langsung bahas aja. Untuk harga Dogecoin kali ini berada di harga 0,08 ya, 0,082, dan di sini kebetulan saya pakai terminal Exness teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Ini via fitur trading ya, jadi sangat-sangat real time ya, apalagi di sini untuk review kali ini saya ambil time frame 30 menit. Jadi sangat-sangat mudah ya, kalian bisa lihat untuk fitur-fitur untuk trading pun di sini sudah lengkap, teman-teman bisa lihat ya di Exness ini. Dan kali ini ya, kalau kita mau lihat fitur di time frame-nya ya. Di sini sangat-sangat mendasar 1 menit 30 menit teman-teman ya. Jadi kalau untuk review kali ini saya pakai 30 menit ya, time frame paling cocok untuk saya review ya. Oke, kita kembali teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya untuk harga Doge di 0,08 dolar ini ya, dia sempat open shadow di sini teman-teman ya, di 0,079 ya. Dan berbahagialah kalian yang nyerok di sini ya, karena posisi sekarang sudah di harga 0,0821 ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ini overall sudah cuan ya buat kalian yang trading. Tapi yang untuk holder ya, sekali lagi tetap seperti biasa ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini polemik yang terjadi ya teman-teman di Dogecoin ini menurut saya sangat-sangat serius ya. Serius karena di newsnya yang kena, apalagi mengenai Elon Musk ya. Kita langsung bahas aja dulu. Elon Musk membuat langkah baru di Twitter ya, pendiri Dogecoin gagal mengejar ya. Jadi seakan-akan mereka kayak gimana gitu. Mungkin karena pamornya Elon Musk teman-teman, sehingga sedikit menutupi pamornya si CEO dari Dogecoin ya. Langsung kita bahas. Elon Musk telah mengumumkan akhir dari eksperimennya baru-baru ini di Twitter. Pencipta Dogecoin mengatakan dia tidak akan mengejar ketinggalan ya. Jadi dia tidak akan terbawa FOMO lah ya dari Elon Musk. Di sini ada 3 poin yang patut kita bahas ya. Di sini pembuat Dogecoin ya memblokir hampir 200.000 pengguna ya. Dan Elon Musk dan Billy Markus ya hanya mengobrol di Twitter. Dan di sini istri Edward Snowden ya tetap diblokir di Twitter ya. Jadi mulai ada kepanasan teman-teman, tapi sangat-sangat terjadi pergerakan yang lumayan kencang untuk di harga Baby Doge ya. Oke, bos Twitter Elon Musk telah men-tweet bahwa dia membuka blokir semua akun Twitter yang dia blokir baru-baru ini ya. Pengecualian dibuat untuk penipu di platform media sosial ya. Dia merekomendasikan semua orang untuk melakukan hal yang sama ya. Umpan balik negatif adalah yang baik. Tambahannya ya dengan sikap ironisnya. Dan di sini pembuat Dogecoin teman-teman memblokir hampir 200.000 pengguna. Salah satunya pendiri Dogecoin Billy Markus yang sering berbicara dengan Elon Musk dalam diskusi Twitter, berkomentar bahwa dia tidak akan dapat membuka blokir semua orang karena akan memakan waktu lama ya. Dan Bill Markus ini juga membagikan screenshotnya yang menunjukkan dia memiliki 186.000 akun yang diblokir di Twitter. Dan di sini baik Billy Markus dan Elon Musk ya populer di Twitter, dan tweet co-founder Dogecoin ini tidak hanya tentang Dogecoin ya dan ruang kripto. Jadi tentu saja dia juga mendapatkan banyak pembenci atau haters ya yang ingin diblokir teman-teman. Nah, dengan adanya berita-berita kecil seperti ini teman-teman, ini memang sangat-sangat mempengaruhi harga ya, karena sekali lagi Bitcoin itu Dogecoin itu atau cryptocurrency ya overall itu berdasarkan news teman-teman. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan, bisakah dengan sedikit Dogecoin ya bisa membuat investor ya menjadi miliarder ataupun cuan besar-besaran di 2023 bahkan 2024 teman-teman. Ada artikel yang menuliskan seperti ini ya. Apakah Dogecoin masih merupakan investasi yang cerdas ya, atau bisa dibilang masih worth it teman-teman? Karena kalau kita melihat untuk harga Dogecoin ya di kali ini ya, di harga saat ini memang termasuk sudah tinggi ya. Tapi sekali lagi di belakang Dogecoin ini orang besar ya teman-teman.
Oke, Dogecoin ya, naik 1,74% adalah salah satu cryptocurrency paling eksplosif ya di tahun 2021 ya, karena memang meroket kita tahu ya 9.000% ya. Bayangin nih yang nginvest sejuta ya, cuannya berapa itu. Dan di sini teman-teman ada beberapa juga ya yang mempertanyakan haruskah ya kita berinvestasi di Dogecoin saat ini teman-teman. Kita langsung ambil contoh saja ya. Mereka yang membeli dan menjual Dogecoin pada saat yang tepat di tahun 2021 dapat melihat penghasilan yang menguntungkan, otomatis cuan luber ya. Tetapi landscape kripto sekarang sangat berbeda dari sebelumnya dan investasi terbaik adalah investasi dengan potensi jangka panjang. Jadi orang lebih menyarankan untuk ngehold teman-teman ya. Tapi untuk baby Doge teman-teman saya rasa agak kurang gimana gitu teman-teman, agak kurang recommended lah ya untuk bermain long term ya untuk saat ini ya. Saat ini Dogecoin tidak memiliki utility dunia nyata yang terkenal meskipun telah membuat langkah untuk meningkatkan jaringannya ya. Seperti ya kalau kita bilang di dunia nyata itu paling berbicara Tesla ya, oke Tesla lah ya. Selain daripada itu biasa saja menurut saya ya. Keuntungan utama Dogecoin adalah komunitasnya karena memiliki kelompok pengikut setia atau komunitasnya ya yang mempertahankannya bahkan telah jatuh pada tahun 2021. Tetapi ketika nilai mata uang kripto terutama didasarkan pada popularitasnya itu bisa menjadi permainan yang berbahaya. Makanya terus digoreng teman-teman ya. Harus terus digoreng, apalagi kita tahu bersama ya yang punya banyak itu tetap Elon Musk ya. Karena dia invest paling besar di Dogecoin dan Bitcoin. Oke, di sini menghasilkan uang dengan kripto. Apakah ini masih bisa kita termakan dengan itu? Apa gimana ya untuk Dogecoin? Ya, tidak pernah ada jaminan dalam hal kripto ya. Jadi selalu ada kemungkinan Dogecoin bisa pulih ya. Namun saat ini bukan investasi jangka panjang yang aman dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Di sini kalau kita mengacu pada berita-berita kecil ya atau bad news yang menghinggapi Dogecoin, walaupun itu hanya sekedar penggorengan antara CEO dan Elon Musk teman-teman, itu secara nggak sengaja teman-teman bisa mengalihkan orang ke Bitcoin dan Ethereum teman-teman ya, karena dimana tempatnya berinvestasi akan bergantung pada preferensi pribadi Anda ya. Bitcoin dan Ethereum mungkin merupakan opsi teraman ya. Jadi di sini pun bisa kelihatan, karena kalau kita berbicara bad news dan good news ya, yang hinggap di Bitcoin dan Ethereum itu sangat-sangat kecil teman-teman ya untuk bad news, sedangkan di Dogecoin selalu terjadi polemik-polemik ya. Oke, tetapi ada juga banyak cryptocurrency yang lebih kecil ya, dengan banyak potensi ya. Banyak investor tertarik dengan nama yang kurang terkenal seperti Polygon dan Polkadot ya. Jadi mulai tersisi nih Dogecoin. Tapi kalau kita berbicara meme nomor satu tetap adalah Dogecoin ya, menurut saya seperti itu. Dan di sini malahan Dogecoin mungkin bukan investasi terkuat ya, menurut artikel ini. Tetapi bukan berarti Anda tidak boleh berinvestasi di kripto ya. Namun ada beberapa pertanyaan untuk diri sendiri sebelum Anda membeli. Jadi di sini ada tas-tas juga teman-teman ya. Apakah Anda bersedia mentolerir volatilitas jangka pendek ya? Karena inilah risiko-risiko di cryptocurrency. Bisakah Anda mempertaruhkan perdagangan jangka panjang atau menjadi seorang holder ya? Itu pilihan Anda. Dan di sini ada artikel juga ya. Apakah Anda mampu mengambil investasi beresiko ya? Karena di sini cryptocurrency ya masih spekulatif sekarang ya. Jadi tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil dalam waktu ke waktu sebelum Anda membeli ya. Pastikan Anda hanya berinvestasikan uang yang secara realistis mampu Anda hilangkan, atau bisa kita bilang uang dingin teman-teman. Dan bukan hanya itu ya, di awal pekan ini ya CEO kreator Dogecoin ya dan Elon Musk juga terlibat dalam diskusi singkat ya. Hal ini terkait dengan mobil ya. Markus menyatakan mungkin agak bercanda ya bahwa mobil impiannya adalah Toyota Camry ya. Untuk itu Elon Musk, kepala eksekutif ya dari Tesla, produsen icar terkemuka, memposting emoji wajah memerah ya juga sebagai lelucon. Jadi semoga saja akan terus terjadi hubungan baik lah antara CEO dari Dogecoin dan Elon Musk. Dan di sini Elon Musk dan Billy Markus hanya mengobrol di Twitter ya. Dan di sini baik Elon Musk, Billy Markus tampaknya menikmati percakapan singkat mereka di Twitter. Selain itu, Dogecoin adalah mata uang digital favorit Elon Musk dan dia sering menawarkan dukungannya dalam tweetnya ya. Tapi kalau kita berbicara dukungan Elon Musk itu sudah sejak dari awal teman-teman. Tapi untuk harga Dogecoin ya, memang waktu itu sangat ngepam parah ya, 9.000% kenaikannya. Tetapi untuk saat ini ya seakan-akan semua pumping atau semua
eee, good news yang dilontarkan Elon itu sudah apa ya, sudah terlihat biasa menurut saya ya, karena sudah berbeda ya dibandingkan dengan tweet-tweet dari CZ ya. Oke, Markus pernah menceritakan bahwa dia belum pernah bertemu langsung dengan bos Twitter yaitu Elon Musk, karena mereka hanya berbicara melalui Twitter dan berkomentar kepada mereka. Dia juga mengaku tidak akan pernah, pergi ya dan bekerja untuk Elon Musk. Jadi betul-betul si apa namanya CEO dari Dogecoin ini tetap menutup pintu ya untuk Elon Musk ya. Karena di sini teman-teman dia tidak merinci apa yang dia lakukan, tetapi kemungkinan itu terkait dengan pengkodean. Sedangkan kalau kita lihat untuk harga Dogecoin ya di akhir-akhir ini teman-teman ini masih kelihatan lari ke samping lah ya. Masih kelihatan jalan ke samping atau sideway teman-teman karena lagi dan lagi belum pernah menjebol 1 dolar teman-teman ya. Untuk harga saat ini pun ya masih jauh di atas 1 dolar teman-teman ya, masih jauh sekali. Tapi untuk Dogecoin ini yang saya bingung teman-teman, walaupun sering dipumping oleh Elon Musk ya harganya tetap adem ayem teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, kalau kita ambil di time frame ini teman-teman ya. Dalam time frame 30 menit ya, resistennya masih tetap sama teman-teman ya. Kalau kita ambil resisten dari sini ataupun yang di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat sangat-sangat jelas ya. Masih tetap sama, masih tetap bisa dibilang sideway ya untuk time frame 30 menit ya. Tapi untuk kalian yang long term ya atau bermain jangka panjang ya terserah kalian, tapi intinya tetap Dior teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Semoga ada perbaikan harga dari Dogecoin dan semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.